Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pandemi ini semua keluarga kita diberikan kesehatan. Semoga kita bisa tetap belajar walaupun kondisinya kita harus belajar di rumah. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Martias Puji Rahayu. Ibu akan mengajar kimia di kelas 11 dan 12. Jadi kalian di kelas 11 ini akan bertemu dengan Ibu pada waktu pembelajaran kimia. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Ya, untuk pembelajaran pertama kita hari ini, kita akan belajar dulu materi tentang ini anak-anak, pengenalan senyawa hidrokarbon dan identifikasi atom C dan H. Jadi pada bab 1 kita akan belajar materi tentang hidrokarbon. Jadi apa itu senyawa hidrokarbon? Kemudian senyawa hidrokarbon itu contohnya di kehidupan sehari-hari itu apa? Ini kita akan ulas pada hari ini. Jadi kita berkenalan dulu dengan senyawa hidrokarbon itu apa. Baik, Ibu akan jelaskan dulu. Ini Ibu perlihatkan gambar. Ada gambar SPBU ya anak-anak. Kemudian ada gambar ember, kemudian ada gambar piring di situ ya. Kalian bisa lihat di situ. Di situ semuanya adalah di situ ada contoh senyawa hidrokarbon. Apa itu anak-anak? Jadi kita lihat di sini SPBU. SPBU itu dijual berbagai macam bahan bakar kendaraan bermotor ya. SPBU kita di BBM itu kita tahu berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu kita diolah kemudian menjadi bermacam-macam bahan bakar fosil ya kan. Ya, jadi situ contohnya kalau di SPBU itu ada bensin ya, macamnya bensin ada macam-macam, ada Pertamax Plus ya kan. Itu adalah salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Kemudian ada ember, ada piring plastik. Jadi plastik di situ adalah merupakan contoh senyawa hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon, senyawa karbon. Jadi kalian akan tahu di sini apa itu senyawa hidrokarbon, apa itu senyawa karbon ya. Kemudian nanti kalian juga akan belajar tentang unsur apa saja yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon ya. Jadi hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah tentang 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kemudian IPK-nya 3.1.1 memahami pengertian senyawa hidrokarbon. Kemudian 3.1.2-nya menganalisis unsur C dan H dalam senyawa hidrokarbon. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi diharapkan nanti setelah kalian belajar materi ini pada pagi hari ini kalian bisa memahami pengertian senyawa hidrokarbon, kemudian bisa menganalisis unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon dengan benar ya. Kemudian di sini tadi contohnya sudah ada senyawa karbon tadi ada di gambar itu ya. Kemudian perhatikan gambar. Ini kita tahu korek ya. Korek api itu kalau dibakar dia nanti
akan berubah warna ya kan, jadi kehitaman. Roti kalau dibakar juga akan berubah warna jadi kehitaman. Kemudian ikan kalau dibakar juga akan menjadi kehitaman. Daun jika dibakar akan menjadi berubah warna menjadi kehitaman, atau alias gosong itu kehitaman. Hitam, warna hitam di situ adalah menunjukkan kalau dalam senyawa yang Ibu sebutkan tadi adalah mengandung arang, ya kan? Arang atau biasa kita sebut sebagai karbon itu adalah merupakan ini contoh senyawa karbon. Jadi ciri senyawa karbon itu adalah dia mengandung karbon tadi, berubah warna menjadi hitam kalau dia dibakar. Jadi apa saja penyusun senyawa hidrokarbon? Jadi senyawa hidrokarbon itu dia tersusun atas senyawa karbon, ya kan, dan unsur hidrogen dan juga mengandung unsur oksigen. Jadi yang dimaksud dengan senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, unsur H sama unsur O. Ya, itu adalah senyawa karbon. Sedangkan kalau senyawa hidrokarbon itu sendiri apa? Jadi senyawa hidrokarbon itu sebenarnya adalah senyawa karbon yang mengandung yang paling sederhana. Jadi dia hanya mengandung unsur karbon saja dan unsur H saja. Jadi sebenarnya senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa karbon, tapi dia adalah senyawa karbon yang paling sederhana. Bagaimana cara untuk mengetahui senyawa itu mengandung senyawa karbon? Dapat diketahui dengan cara dibakar tadi. Jadi kalau dibakar, ciri dari senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi nanti kemudian cirinya lagi dia berubah warna menjadi hitam tadi yang mengandung karbon. Jadi ada unsur C-nya dan ada unsur H-nya, ada unsur O-nya. Dibuktikan dengan reaksi yang Ibu tulis di sini. Ya. Jadi setelah dibakar itu artinya dia direaksikan dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian sedangkan untuk senyawa ini tadi senyawa hidrokarbon yang atas ya. Kalau senyawa karbon sama juga, dia juga akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi itu cara untuk mengidentifikasi, cara kita mengidentifikasi bagaimana sih kita bisa menyebutkan kalau senyawa itu senyawa karbon atau bukan. Ya, dilihat dari itu tadi. Kalau dibakar dia akan menghasilkan arang. Reaksinya bisa kita tuliskan seperti yang Ibu tuliskan di sini. Kemudian dalam lab biasanya kita bisa melakukan uji pembakaran sampel senyawa karbon. Jadi sampel yang kita duga mengandung senyawa karbon atau hidrokarbon tadi, kalau kita tambahkan oksidator, suatu oksidator di sini bisa contohnya CuO ya, tembakau oksida itu sebagai oksidator. Ini nanti dia akan menjadi CO2 dan H2O. Untuk membuktikan adanya CO2 dan H2O yang dihasilkan dari reaksi, kita bisa mengujinya dengan cara ini, melarutkan gas yang dihasilkan dari pembakaran tadi dengan air kapur. Jadi kalau air kapurnya berubah jadi keruh, itu menandakan dia mengandung senyawa menghasilkan CO2. Sedangkan untuk membuktikan H2O bagaimana caranya? Kita bisa mengujinya dengan menempelkan kertas kobalt biru ke tabung reaksi. Itu tadi tabung reaksi itu digunakan untuk membakar senyawa karbon tadi ya. Nanti kalau kertas kobalt birunya tadi berubah warna menjadi merah muda, itu menandakan dia
mengandung senyawa karbon. Dari sini bisa kita pahami ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi senyawa karbon itu dengan cara dibakar. Kemudian dibakar tadi dia menghasilkan CO2 dan H2O. Untuk membuktikannya untuk membuktikan CO2-nya kita bisa mengeluarkan dengan air kapur. Kemudian membuktikan H2O-nya dengan menempelkan kertas kobalt warna biru tadi. Kalau berubah merah muda menandakan dia mengandung oksigen. Nah, kemudian kita lihat buku kalian. Jadi di buku kalian ini di situ sudah kita bisa lihat ya. Ini yang kelas 11. Kita lihat untuk bukunya. Yang pertama dia nanti akan membahas ini struktur atom karbon, ini peta konsepnya ya. Jadi nanti kita bahas kekhasan atom karbon, kemudian jenis atom karbon. Ya, ini akan Ibu jelaskan nanti tentang kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon. Untuk hari ini cukup di sini saja anak-anak ya. Jadi Ibu hari ini hanya membahas pengenalan senyawa karbon, senyawa hidrokarbon itu apa. Jadi sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.